Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi yahdurun ma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman sadaqallahul azim. Bapak Ibu yang dah dimuliakan Allah, kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di saum Ramadan di fase yang kedua, yang disebut oleh guru-guru kita dulu adalah ausatuhu maghfirah. Tengah-tengahnya adalah ampunan. Walaupun ada baru-baru ini seorang ustadz di media sosial mengatakan hadis itu dhaif. Ramadan itu awaluhu rahmat, ausatuhu maghfirah, wa akhiru itqun minan nar. Itu hadis dhaif. Kita tidak usah terlalu ngeribainya itu, karena kita punya guru-guru, punya salaf-salaf, dan kita yakin guru-guru kita, kiai-kiai kita, habaib-habaib kita dulu itu wong yang alim, wong yang luar biasa, sehingga mereka berani menyampaikan hadis ini karena mereka melihat kebenaran dari hadis ini. Wong yang baru-baru sekarang ini payah kadang ngerasa pintar, ngerasa hebat, segalanya yang hadis dhaif lah itu sampai ke umatnya akhirnya resah kan. Sama cak kita Allah malakasum itu hadis dhaif. Sekarang ini kita jingok baik. Itulah doa-doa yang banyak diajarkan oleh guru-guru kita. Pasti ada baik di situ. Perkara kita nak mencari yang sunnah silahkan, tapi jangan seolah-olah yang dhaif ini kita salahkan. Dhaif ini belum tentu ala lemah. Apa maksudnya lemah? Lemah di situ artiannya bahwa hadis ini diragukan datang dari si ani benar-benar dari Rasulullah apa tidak. Artinya bisa jadi benarnya, bisa jadi tidak. Jadi jangan seolah-olah kalau sudah dhaif pukul satu salah itu, kecuali hadis maudhu. Maudhu itu adalah hadis palsu. Jadi ini harus dipahami. Alhamdulillah kita diberikan kesehatan. Mohon maaf telat 5 menit 7 menit ya, karena tadi dibawa lagi ngordinir anak yatim. Alhamdulillah memang berkahnya luar biasa ya. Hari ini dapat lagi bantuan sedekah nasi kotak, dan ada amplopnya dari anak jenguk pecahnya dari keluarga besar Bapak Randy. Hari ini beliau milad, di hari miladnya ulang tahun, beliau teringat dengan anak yatim kita. Mereka nelpon, wong tua dia Ibu Hajapat nelpon nanya berapa jumlah santri yatim kita, anak sebutkan, dan beliau antarkan nasi kotak itu dibawa untuk buka, dan alhamdulillah ada duitnya juga pecahnya. Doakan mudah-mudahan Mas Randy yang sedang bermilad, berulang tahun pada hari ini, mudah-mudahan Mas Randy disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, lancar rezekinya, usaha bisnisnya semuanya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita akan melanjutkan kajian kitab Bidayatul Hidayah. Namun sebelumnya saya akan menjawab pertanyaan yang masuk dengan kita. Yang pertama, Assalamualaikum Ustaz, nak bertanya kalau salat sunat awabin itu 6 rakaat, mana tak caranya? Ini pertanyaan kemarin yang saya jelaskan tentang sholat sunat awabin, ya, sholat antara habis maghrib sampai ke isya yang dilakukan. Awabin itu adalah orang-orang yang tobat. Laksanaan sholatnya biasa seperti sholat sunat 2 rakaat, usalli sunatan awabin ra'ataini lillahi ta'ala. Hanya saja para guru-guru mengajarkan setelah rakaat pertama setelah suratul Fatihah baca kulhu 6 kali. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad. Qul a'udzu birabbil falaq sekali, qul a'udzu birabbin nas sekali. Itulah setiap rakaatnya. Tata caranya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Ya, jadi setiap rakaat membaca kulhu 6 kali, falaq 1 kali, anas sekali. Itu yang diajarkan oleh guru-guru kita. Nah, laksanakan itu secara rutin, insyaallah semua dosa-dosa kita akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian ada pertanyaan kembali dari, kali ini dari siapa nih? Deketin namanya. Ya, pokoknya ada fotonya biar belagak wong. Ini ada pertanyaan dari Kevin Dwi Tama. Assalamualaikum Pak Ustaz, mohon jawabannya atas kejadian seperti di bawah ini. Kalau misal ada orang buat video yang lagu Aisyah itu, tapi diplesetkannya, Aisyah, ketulusan cintamu pada Nabi, dengan baginda kau selalu tulus berbakti, selalu lah salah pula nyanyi dia. Aku memang tak cocok nih ngapa dia kau ketawa dia bagus tak suarakan nih, benar tak itu lagu Aisyah, selalu berbakti. Mana je lagi kita ada rekaman klip khusus Ustaz nyanyi lagu Aisyah insyaallah. Jadi ngapo Aisyah ni tadi, tapi diplesetkannya liriknya jadi menghina Nabi. Kata agung ni panjak ke juga mentau ini.
Ngapalah anak. Ini pasti yang kate gawe, kate utak nih ini. Lagu lah bener-bener itu kan kemarin kan liriknya kurang pas sama Buya Yahya diprotes, sama ulama lain diprotes. Masa Rasulullah minum bekas bibirmu, berkasih, bermanja. Akhirnya dirubah liriknya, ya. Apa namanya, lebih halus dan lebih bagus lagi. Sudah, jangan nak dirubah-rubah. Ini gawe wong kate ago ini. Tapi masalahnya ini Ustaz, video itu di-repost oleh akun IG yang punya 20.000 lebih follower. Dengan tujuan supaya wong ngina itu tertangkap. Macam ini maksud anak. Kadang kan wong berbuat jahat ini justru dia tambah populer karena kita yang mempopulerkannya. Ya, kalau ada yang gawe-gawe tidak benar macam itu, kita stop, jangan kita repost lagi, biar tidak banyak yang tahu. Kita doakan di dalam hati. Moga-mogaan hatinya diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga dia didatangi Rasulullah langsung. Ya, apa tahu dia balik jadi malah cinta dengan Rasulullah SAW dengan istri dan juriat-juriat beliau. Jadi jangan kita repost, apalagi kita banyak pengikut. Tambah ada orang lain maco meloknya, ya. Itu kan sudah jelas lagunya bagus, melodi itu, anak senang lagi itu. Mana anak memang tak bakat jadi penyanyi, dengan dikatakan aku juga sudah jadi lebih katanya sakit telinga nih, naik juga itu bodak nih. Bukan maksud itu benar juga, kacama salah kakinya nyanyi bulok itu nak ngembek, Hati bila kira lupa aku nak apa dia itu. Ya lah, bacalah. Lagu juga lupa apalah. Aisyah, sudah deh, lupa deh. Mau ngajar pula. Sudah ya, pertanyaan sudah aku jawab. So, Fadil tahu. Siapa udah pakai nyanyi, kamu boleh macam mancing lagu Aisyah. Kita senang lagu itu soalnya. Baik, kita masuk tata cara tidur dulu. Ya. Baik, insyaallah baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita masuk di edisi yang ke-10. Kalau tidak salah tentang bab tata cara tidur. Baik, di dalam kitab Bidayatul Hidayah, Imam Al-Ghazali mengajarkan kepada kita, kemarin kita pertama kali bab awalnya bangun tidur. Nah, ini tidurnya macam mana? Jika engkau hendak tidur, maka rapikan tempat tidurmu dengan menghadap kiblat dan tidurlah dengan berbaring pada bagian badan sisi kanan seperti mayit yang diletakkan dalam liang kuburnya. Jadi langkah pertama, jika engkau hendak tidur, kata Imam Al-Ghazali, rapikan tempat tidurmu. Makanya kalau ibu ana, meknya abana, kalau aku nyebutnya ibu tu nyai ana, kapan dia nak tidur selalu ngembek selendang panjang ya. Kalau orang bingin-bingin tu kan ada kemban panjang, kalau ngendong cucungnya tu dia ambil, selalu dia kibas-kibaskan. Ambil dia ngerapikan apa namanya tempat tidurnya itu, spraynya dia kibas-kibaskan. Anak dulu belum tahu apa dia maksudnya. Setelah anak masuk pesantren, baca kitab, baca hadis, tahulah anak. Ternyata itu anjuran Rasulullah. Ternyata mengibas-ngibaskan itu diperintahkan oleh Rasulullah. Kenapa? Karena tempat tidur yang sudah lama ditinggalkan itu dari pagi sampai ke malam kita baru nak tidur lagi. Itu sudah dahulu diduduki oleh orang yang tidak kita tahu, makhluk-makhluk halus yang lain sebagainya. Dulu, sekarang tidak ada pagi lagi, dari pagi sampai malam tidur. Lantas lockdown ni tidur. Itulah uji wong tu, walhasil corona negatif, bini positif. Asli ni itu jangan main. Di daerah mana itu no? Angka kehamilan meningkat. Mana tidak meningkat? Bulan setengah. Ana ni, aku jangan ceramah lewat ini, hiburan Ana ni ceramah. Ana memang hobinya ceramah, jadi tidak kongkon nak ceramah dewek. Nih mati kan dalam kamu dengar pokok nak ceramah. Memang gawe aku hobi ceramah. Mangko disuruh berhenti tak ceramah, pening pala itu. Ya, ceramah online bae ana sudah alhamdulillah. Setelah kamu dengar payu, tidak sudah, ya. Pokoknya ana ceramah ke hari ini. Tiap hari selama Ramadan ana ceramah, daripada aku ngelamun-ngelamun baca kilo aku ceramah bulan setengah. Apa dia dak ngoceh-ngoceh ni. Mana kita biasa ngoceh nah. Hari 8 kali ngoceh dari pagi sampai ke malam. Mangko dak ngoceh-ngoceh. Wong rumah bela pening bi ngoceh terus ini. Baca aja kemana ceramah dak kate undangan. Ngoceh kamu ni lah di rumah. Ada dosa juga ni. Baik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dirapikan. Mana baru tahu hadisnya ternyata ngibas-ngibaskan itu, ya. Apa namanya? Mersihkan itu bukan cuma sekedar mersihkan air. Di situ kita bisa mengusir makhluk-makhluk. Kalau bahasa ibu aku dulu, jen minggir kami nak tidur pula, setan minggir sambil ngibaskan tu. Masya Allah. Itu secara hadisnya, secara kesehatan, anda baru tahu. Ternyata kata dokter dalam ilmu istilah kedokteran, kita ngibas-ngibas ke tempat tidur itu
menghidupkan ion-ion yang sudah mati. Nah, tak ngerti pula aku hijau apa nih. Pokoknya cara ilmu kesehatan di situ tuh ada vertikal magnet yang sudah mati di pojok kasur itu. Karena tidak ditidoi, tidak digoleng-golengi, dikibas-kibaskan tuh membangkitkan kembali. Masya Allah. Jadi ibu-ibu mulai praktekkan malam ini sebelum tidur sambil kibaskan tempat tidurnya, ya, sambil kibaskan ngomong setan minggir. Nah, biar setan-setan yang ada tempat tidur ibu itu berlari sehingga ibu tidak mimpi buruk. Karena kita ni kadang kan tidur baik, berbodok lah tidak, berdoa lah tidak, berbacaan lah tidak. Makanya kalau mimpi buruk tu apa ibu-ibu kalau mimpi buruknya kejar hutang biasa tekarkan kredit nih. Nah, itu mimpi buruk itu. Kalau mimpi bapak ni mimpi buruknya kejar bini kedua. Ya, marah rumah anak kemarin. Kamu ni apa ceramah bin ni ceramah jangan pada katik bahan ni nak ceramah ke dah. Dia hati-hati ibu-ibu ya, kibas-kibaskan, belis minggir, jengok malah ada laki kamu tidur, jangan kibas-kibas ngomong belis. Laki kamu marah, belis, no kau Ramadan ini datang ke belisnya, nah bersih-bersihkan. Yang kedua, tidurlah dengan berbaring pada bagian badan sisi kanan. Menghadap kiblat dulu. Yang kedua adalah tempat tidur dengan menghadap kiblat. Jadi kalaupun tempat tidur kita memang tak bisa menghadap kiblat, paling tidak kita tidurnya. Nah, kalau anak di rumah ni sana kiblat anak, ya. Nah, maka tidur kepala di sini, kaki di sini, jangan salah. Kalau orang mati yo kakinya ngadep ke kiblat. Tapi kalau kita hidup ini kepala kita yang di kiblat. Jadi kalau kiblat kita ke sana, palanya di sini, kaki di sini. Kalau kiblat ke sini, palanya di sini, kaki ke sana, jangan salah ya. Bapak Ibu, kawan-kawan yang nonton di rumah, kemana arah kiblatnya di situ kepala kita. Itu namanya ngadep kiblat. Dan tidurlah dengan berbaring pada bagian sisi kanan seperti mayat yang diletakkan dalam liang kubur. Jadi ngoling miring sisi kanan. Rasulullah ini dua tidurnya, miring sisi kanan atau Rasulullah terlentang seperti ini. Yang menyilangkan kaki kanan di atas kaki kiri seperti ini. Tidur Rasulullah melentang atau miring ke kanan. Dia yang benar itu memang miring ke kanan, kecuali yang sebelah kiri nyawil. Tinggal ke dulu yang sunnah, sampai yang wajib dulu guyuri. Jangan siang Ramadan ini kena denda kamu, hati-hati. Asli puasa 3 bulan kalau tidak salah berturut-turut, tak boleh batal itu 60 hari kalau salah. Puasa 60 hari berturut-turut 2 bulan berarti tak boleh batal itu. Karena pernah ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ngapo ya Rasul? Telaju ya Rasul. Telaju mak mano? Maksud itu tegawi di siang hari bulan Ramadan. Astagfirullahaladzim. Sudah ya Rasul, puasa kalau 60 hari turut-turut tak boleh batal. Ya Allah ya Rasul, tak kuat aku nak puasa 60 hari ya Rasul. Kalau kau tak kuat puasa, sedekah dengan 60 fakir miskin. Ya Allah ya Rasul, aku dah kasih duit uji budak ini. Uji wong bapak yang datang kepada Rasul tadi. Aku dah kasih duit ya Rasul, nak sedekah untuk 60 fakir miskin. Akhirnya Rasul masuk ke dalam, Rasul ngambil kurma. Kalau bahasa kita ni beras lah kali makanan, ngambil kurma. Kata Rasul, ini kurma bagi ke unjuk ke dengan wong yang miskin, paling miskin di kampung kau. Apa dijawabnya? Tak kata yang paling miskin ya Rasul di kampung itu kecuali aku. Dalam hadis ini gigi Rasul ketawa sampai kejengukan. Mungkin dalam hati Rasul lah buntu banyak tingkah pula. Ini kata agak ni lah buntu banyak kotek ni. Lah tahu awak buntu duit tak kata. Makin nak ngelaku kesalahan pula. Mayar dam tak kuat. Suruh puasa tak kuat. Unjuk makan tak kuat. Suruh bagi ke makanan dia yang paling miskin. Sudah aja Rasul. Baiklah makanlah kau be. Untung dengan Rasul dengan kita kena tabok. Mamangnya main. Awak lah buntu banyak rasan pula. Jadi hati-hati mensiang jangan. Walaupun bini nyingkapkan kita tutup ke. Jangan. Bahaya itu. Kena dam. Dari bahwa tidur itu seperti mati dan bangun dari tidur itu seperti kebangkitan dari kubur. Artinya kita kalau nak tidur itu siap, sudah bersih, sudah berwudu, ngadep ngapu. Kita berpikir kalau kita tidak bangun lagi. Makanya kalau bangun tidur kan doanya apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Terima kasih ya Allah, Engkau yang telah menghidupkan kami setelah mematikan. Artinya kita tidur itu mati. Tidak tahu kita bakal bangun lagi apa. Tidak. Makanya benar. Jangan galak datang kita mati tidur. Habis tidur apa namanya berdoa laidak, bacaan laidak, ngadep kiblat kelentum tak bangun lagi, mati, selesai gitu. Hati-hati, bukan mati husnul khotimah, sedikit bisa mati suul khotimah. Lalu kemudian
oleh karena itu saat akan tidur bersiap-siap untuk menghadapi kematian, karena mungkin saja Allah Subhanahu wa taala mengambil nyawamu di saat engkau tidur, karena kita tidak tahu. Bersiap-siap menghadap Allah Subhanahu wa taala bisa dilakukan dengan pertama tidur dalam keadaan suci. Artinya sebelum tidur kita berwudu terlebih dahulu. Yang kedua, mengusahakan agar wasiatmu tertulis dan tersimpan di bawah bantal kepalamu. Ini memang benarnya nih wong tua zaman bingen apa namanya, cak ibu ana dulu. Kalau meninggal pertama kali nyai-nyai kami cak ibu ana dulu, yang ana angkat pertama kali bantalnya. Ngapa? Kalau wong bingen dia nyiapkan wasiat di bawah bantal itu sudah ditulis, ini untuk ini untuk ini untuk ini. Sudah ada di situ ditulis. Karena zaman bingen kan notaris-notaris ini tidak kati. Sekarang kan datang pengacara, notaris buat wasiat, kapan mati baru dibuka. Kalau zaman bingen, Bu, jangan ibu ana dulu. Ana ini sebenarnya generasi yang paling beruntung loh. Lahir di tahun 70-an ini generasi paling beruntung. Ketemu galau ana nih. Mana udah ketemu? Mesin ketik ana ketemu, komputer ana ketemu. Lampu kau tahun berapa lahir ini? 89. 89. Ketemu dah kau mesin ketik? Tak ketemu lagi kau? Ketemu masih? Lampu Petromak yang ngempek-ngempek ini ketemu kau masih? Dari tahun 70 sama 80-an tuh berarti masih ketemu, Pak. Lampu Petromak yang ngumpul-ngumpul macam ini, Kemudian lampu LED pecah di pucuk ini, anak ketemu di zaman anak. Ya tak? Kemudian apa dulu main ban diputer-puter ke cengkling, engkrang kan? Anak ketemu sampai main gadget HP ini, sana ketemu sekarang ini. Jadi apa namanya? Tahun-tahun 70 dengan 80 itu generasi-generasi yang luar biasa nih. Yang kita nemui dua masa, sampai ke corona ketemu gitu ini. Lain tak ketemu, awak yang sudah mati, nak ketemu corona di bawah sana, kita temu corona ini tahun-tahun 80-an ini. Jadi berusaha agar wasiatmu tertulis disimpan di bawah kepala. Jadi kalau orang bikin kalau mati ditulis wasiat, karena pernah dengar cerita, wah itu ada nulis wasiat. Nah kalau abah mati katanya ada ruko di Simpang Sekip, jangan dijualkan katanya, 6 pintu. Nanya anaknya ngapa bah jangan jual, punya uang nak jago kau nyual ke punya uang cak-ucak pula ya. Lalu kemudian yang ketiga, tertidur dalam keadaan membaca istighfar dan bertobat dari segala dosa. Makanya sebelum tidur banyak-banyak beristighfar gitu. Rasulullah tidak kurang sehari semalam 70 kali istighfar. Kalau kita bersolawat sama Rasul. Kemudian yang keempat, berniat untuk membuat kebaikan kepada semua muslim jika Allah membangunkan dirimu dari tidur dengan sehat dan selamat. Jadi berniat kalau bangun tidur ini kaget, kita akan berbuat baik, nak sedekah, nak ngapo. Jadi kita dibangunkan Allah, baca langsung berbuat kebaikan. Kalaupun mati sudah dalam niat yang baik. Lalu selanjutnya yang kelima, sadarlah bahwa suatu ketika engkau akan dibaringkan di liang lahat seperti itu, dalam keadaan sendirian tanpa teman kecuali amalmu. Ingatlah bahwa engkau tidak akan dibalas kecuali dengan imbalan yang sesuai dengan amalmu. Jadi kita harus sadar bahwa suatu ketika kita pasti dibaring ke macam itu, tidur di liang lahat dan dalam kubur, sepi, dewean, dak katik wong. Maka mudah-mudahan dengan ingat mati itu kita akan memperbanyak amal soleh. Janganlah engkau memaksa diri untuk tidur nyenyak dengan menghamparkan alas empuk dan nyaman. Iyo, benar ini. Ana be kaget waktu ana jalan-jalan ke salah satu mall di Kota Palembang, ada pameran kasur. Ana jingok waktu itu 30 apa 50 juta. Harga kasur itu. Mati mama, kata ana aduh rupanya kasur. Dalam artian apa dia bedanya dengan kasur 5-10 juta? Rupanya beda nian Bapak Ibu. Yang 30-50 juta itu kapan kita naik ngelenyes nah, badan kita nilang. Jadi sisip dikit kamu carian laki kamu, mana laki aku, rupanya masuk bawah pir itu, lembut, pirnya mati nian. Apa dia ngoling, saat hilang, nah aja pacak hilang. Iya Pak Ustadz, ini pirnya apa dia disebut ini mah aja kebahaya juga loh, kak bini singitan, bawah kasur gitu, mati gitu, gawe-gawe wong kahyo itu rupanya, tidur no, ngapu nak nyari nyaman, nyari nyenyak. Walhasil kita tidur bangun kesiangan terus, tidur nyenyak. Kamu dah contoh Rasul tidurnya di tikar purun, kalau bahasa kita itu kan tidak beralas. Rumah Rasul alasnya tanah, ya Allah, ngerinian entak rumah kita ini mak kayu istana. Ya Allah, tak apa-apa rumah cak istana, cak Jalim itu, tapi sedekahnya cak istana juga, ya tak. Kalau anak ni magus rumah niatnya untuk majelis, ngolah rumah anak ni. Anak yang nunggu je ngolah dia tanya lah padil ni kecil. Paruhnya anak wakafkan untuk majelis, anak buatkan
apa namanya tempat berzikir. Tidak apa-apa kita niat nak bagus, nak kaya, nak hebat, tapi nak menghidupkan syiar agama, nak bersedekah di jalan Allah. Kenapa kita tak boleh nak mewah-mewahnya di dalam hidup? Karena hidup itu kata Imam Al-Ghazali adalah pengangguran hidup. Imam Ghazali paling benci orang yang hidup baik. Hidup ini boleh kita lakukan kalau kita meleknya maksiat. Tidur lah, main itu baik. Jadi kalau karena meleknya kita maksiat, bakal lebih baik tidur lebih baik. Tapi kalau lebih daripada itu, bagus kita beramal soleh. Bagaimana engkau ketahui bahwa malam dan siang adalah 24 jam? Maka dari itu janganlah tidurmu lebih dari 8 jam dalam sehari semalam. Karena dengan tidur 8 jam saja, seandainya engkau hidup selama 60 tahun, maka seakan-akan engkau telah membuang waktu 20 tahun dengan percuma. Kalau kita tidur 8 jam dalam arti sepertiga dari hidupmu telah berlalu tanpa manfaat. Itu kalau tidur 8 jam, mana kalau tidur 18 jam, mati ngantuk. Tidur 8 jamnya sepertiga dari ini sudah. Makanya kata Imam Ghazali, tidur itu sudah pengangguran hidup. Maksimal 8 jam. Kalau bisa 6 jam sudah cukup. 6 jam sudah cukup. Itu ada orang-orang yang sanggup tidurnya 4 jam. Boleh silahkan. Tapi kalau lebih dari 8 jam sudah kelewatan. Sebelum tidur persiapkan siwak dan alat-alat pembersihmu. Apa kata leh? Angan-angan. Ujung tua kalau dapat duit ini mengata-kata lain. Ujung tua tidak tahu ana. Cari lu hadisnya. Sebelum tidak serius nak, tidak tahu. Kamu kayak main-main Ustaz gatal nanti lo. Kau tahu terus kan. Serius kan. Ngarinjak uang duit tadi di bawah. Sebelum tidur persiapkan siwak dan alat pembersih. Niatkan untuk bangun malam atau bangun sebelum datangnya waktu sholat subuh, waktu fajar yang kemarin kita bahas Karena 2 rakaat di tengah malam sholat tahajud adalah tabungan kebaikan dan kebajikan. Kemarin ada yang nanya masalah tahajud sebelum tidur. Kalau sebelum tidur namanya qiyamul lail. Kalau kita sudah tidur baru sholat baru namanya tahajud. Pahami perbedaannya. Pada hari itu seluruh simpanan duniamu tidak akan bermanfaat sama sekali. Jadi tahajud itu tabungan. Wa minal laili fatahajjad bi nafilah. Allah bilang dalam Al-Qur'an nafilah surah Al-Isra. Tahajud itu ibadah tambahan. Namanya tambahan ini tabungan. Kage ada masanya duit dunia kita tidak laku lagi, tabungan akhirat ini akan keluar. Sebelum tidur bacalah doa berikut ini. Banyak doanya nih. Bismika rabbi wada'tu zanbi bismika rfa'u faghfirli, banyak ini. Satu lembar. Nanti yang nanya di post sama Fadil insyaallah, mudah-mudahan. Lalu kemudian baca ayat berikut ini. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum, ayatul kursi. Sampai amanah rasul bima unzila ilaihi min rabbi wal mu'minun ulun amana billahi wa malaikati, Al-Baqarah terakhir ini caknya. Sampai dengan selesai alal qaumil kafirin, lalu baca qul Allahu ahad. Satu kali qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Lalu baca surah At-Tabarak, tabarakallazi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lalu baca surah Tabarak sampai dengan selesai 30 ayat itu. 30 ayat. Karena Rasulullah tidak pernah tidur kecuali menghatamkan 2 surat. Apa itu? Surat Al-Muluk, surah As-Sajdah dengan surah Al-Muluk. Di wong tua-tua bikin kalau nak tidur lama bu, kapar bacaan dulu, bolak-balik baru tidur. Bukan kita kapar doa lah, tidak baca doa Bismillahirrahmanirrahim ahya bismika amut baik. Apa namanya? Tak terbaca kadang. Kalau guru-guru bingin juga lah baca kulhu, palak, anas, tabarok, sajadah, baru baca tidur. Kamu tak ada pernah baca itu ngapa? Dah hafal. Bacanya Ustaz dah hafal. Baca nyengok Quran sambil ngoling-ngoling baca Dan yang kau selalu berusaha agar saat akan tidur dalam keadaan mengingat Allah, dalam keadaan suci, karena barang siapa mengamalkan hal itu maka pada saat ia tidur ruhnya akan diangkat ke arsy dan ditulis sebagai orang yang selalu sholat selama ia tidur sampai terbangun. Masya Allah. Jadi kalau kita tidur dalam kondisi suci, bersih, ngadep kiblat, niat baik, kita dihitung sholat walaupun tidur. Waduh, coba Bapak Ibu, dah hati yang bisa dapat amalan seperti amalan yang diajarkan, seperti amalan yang diberikan kepada umatnya Nabi Muhammad ini. Beruntungnya bukan main gitu, Masya Allah. Cuman sekedar berwudu, ngikutin sunnah-sunnah yang diajarkan Rasul, baca doa, ngadep kiblat, kita dihitung tidur walaupun kita dihitung sholat walaupun kita tidur. Masya Allah, ini fadilah yang luar biasa. Jika engkau telah bangun dari tidurmu, maka lakukan setiap amal dan kegiatan sebagaimana urutan dan tata cara yang sudah aku jelaskan di dalam pasal-pasal awal bab ini. Ada kan pasal nak bangun, nak tidur, wudu dan lain sebagainya sudah ada di situ. Melok itu. Jika engkau merasakan perasaan berat dalam mengontinyukannya, maka bersabarlah seperti sabarnya orang yang sakit.
Yang sabar menahan rasa pahitnya obat karena bersabar akan mendapatkan kesembuhan. Jadi kalau kita nak beramal memang kadang capek, ya Allah, nah ini Rasulullah baca ini itu. Kamu bayangkan baik, wong sakit itu dia sabar, obat dimakannya terus padahal pahit. Kenapa? Karena di dalam sabarnya dia tahu dia bakal mendapatkan kesembuhan. Nah itulah di dalam kamu beramal ini kamu capek lesu, tapi pahala dan surganya Allah sedang menunggu kita. Berpikirlah selalu tentang pendeknya umurmu. Andaikan saja engkau hidup selama 100 tahun, maka itu adalah sangat sedikit jika dibanding dengan balasan kebaikanmu di akhirat, yaitu alam yang kekal abadi. Hum fiha khalidun. Berpikirlah jika engkau mencari dunia saja dengan mampu bersabar menanggung payah dan kehinaan selama 1 bulan atau 1 tahun dengan harapan kau dapat istirahat dan hidup santai selama 20 tahun, kemudian lalu kenapa engkau merasa tidak sabar menahan rasa payah dan capek dalam beberapa hari saja untuk beribadah dan beramal soleh, padahal balasannya adalah kesenangan surga dan yang bakal kamu dapatkan selama-lamanya. Jadi wong kan galak berakit-rakit dahulu je orang bersenang-senang, kemudian biarlah payah dulu lagi modo nyari duit kage hari tuanya senang, kita tinggal menikmati hasil. Artinya kita sanggup susah-susah untuk urusan dunia supaya kita bisa tuanya senang. Lah ngapa ini ditawarkan surga dengan berakit-rakit dahulu, bangun malam, baca Quran, puasa, beramal soleh, kita tidak kuat, kita tidak sabar, padahal pahalanya surga. Jadi ini Masya Allah ini. Jadi kita harus sadari ini bab ini. Jadi kita capek-capek ini ada tujuannya, insya Allah mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika engkau memperkirakan bahwa dirimu akan hidup selama 50 tahun dan kau memaksa nafsumu untuk bersabar dalam ketaatan, maka ia pasti akan merasa berat, menolak dan memberontak. Namun jika engkau mampu mengendalikan dalam ketaatan, maka engkau akan menemukan kebahagiaan yang tiada habisnya di saat kematian. Jadi Bapak Ibu, terus terang hidup kita ini cuma sekali. Kalau kita benar hidup kita ini sekali ini benar-benar, maka insya Allah kita akan bahagia selamanya di akhirat. Kemarin kita sudah bahas wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, bahwa dunia ini panggung sandiwara. Untuk itu persiapkan bekal kita menghadap kematian dengan tata cara kita atur wirid amalan sehari-hari, baik pagi siang malam, sampai kita mampu mengkontinyukannya dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena amalan-amalan soleh kita inilah yang insya Allah akan menolong kita nanti di alam kubur, bahkan di akhirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini saja, mudah-mudahan manfaat. Kita tutup dengan doa, Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin la yas'a wa amalin la yurfa wa du'ain la yusma. Subhanakallahumma nika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma, tafarakana min ba'di tafarakan barakam maksuma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.